Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan eh, rapat kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Republik Indonesia. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena sejenisnya pagi hari ini kita bisa hadir di ruang rapat BHKN untuk mengikuti pelaksanaan fit and proper test yang disyaratkan bagi kami sebagai calon anggota BPK. Selanjutnya izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa hal yang saya anggap penting dan perlu mendapat perhatian terkait dengan eh, apa yang telah saya tulis dalam paper, dalam makalah yang telah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Adapun makalah yang saya ambil, saya buat mengambil judul memperkuat independensi, profesionalisme, dan kepercayaan BPK RI untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing tinggi. Sedikit penjelasan tentang apa yang melatar belakangi pengambilan judul ini adalah keyakinan kami bahwa independensi dan profesionalisme adalah dua hal yang mutlak harus ada dalam diri BPK, baik dalam konteks kelembagaan maupun dalam konteks individu. Dalam independensi, kami meyakini terdapat kemandirian, kemudian integritas, dan keteguhan hati dalam melaksanakan semua kewenangan yang ada. Demikian pula dalam profesionalisme ada kompetensi di dalamnya, ada ada keterampilan dan tanggung jawab untuk melaksanakan semua kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kedua karakter ini diperlukan agar BPK dapat melaksanakan mandat konstitusi sebagai penjaga keuangan negara, sekaligus juga memastikan bahwa seluruh pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Kedua kondisi inilah yang kita harapkan bisa mendorong BPK menjadi sebuah lembaga yang kredibel dan dapat dipercaya, dan secara bersamaan keadaan yang seperti ini akan membuat BPK bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya-upaya kita untuk menciptakan stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan. Saya kira inilah modal penting yang harus kita miliki sebagai sebuah bangsa untuk memasuki era persaingan global. Kita juga pada saat yang sama harus bisa memastikan bahwa kita akan tumbuh sebagai sebuah bangsa yang kuat, mandiri, kemudian memiliki daya saing yang tinggi, kompetitif, dan inilah ini juga sekaligus menjadi output akhir dari semua kewenangan yang ada di BPK. Sebelum kami menjelaskan beberapa rencana kegiatan yang mungkin dan bisa dilakukan untuk menjadikan BPK sebagai sebuah lembaga yang kredibel dan bisa dipercaya, terlebih dahulu kami akan sampaikan atau kita akan lihat situasi dan tantangan yang ada saat ini. Kalau kita lihat situasi dan tantangan yang ada saat ini terkait dengan kewenangan yang ada pada BPK adalah meningkatnya APBN dari tahun ke tahun. Kita tahu bahwa dalam 3 atau 4 tahun terakhir ini APBN kita mengalami peningkatan yang cukup besar. Sekarang ini kita ada di posisi 3.000 sekian triliun. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain yang ada di ASEAN, misalnya kita terbesar. Di Asia kita ada di urutan nomor 5 dan kita masuk dalam 20 negara dengan anggaran terbesar di dunia. Ini sebuah situasi yang tentu menimbulkan berbagai macam implikasi, diantaranya adalah kompleksitas transaksi keuangan yang sedemikian rupa, kemudian ada juga potensi terjadinya korupsi, dan pada saat yang sama kita juga terikat untuk melaksanakan sejumlah agenda yang ada pada pembangunan atau agenda pembangunan berkelanjutan yang memang
sesuatu yang mengikat kita sebagai bagian dari entitas global. Dalam pembangunan berkelanjutan itu, dalam agenda pembangunan berkelanjutan itu ada sejumlah agenda. Yang paling menonjol adalah soal pembangunan yang berwawasan lingkungan dan upaya-upaya untuk mempercepat pengurangan angka kemiskinan. Samping tentu akses untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan. Saya kira ini tantangan, ini kondisi yang ada saat ini, dan kami coba merespon tantangan ini dengan menawarkan beberapa rencana kegiatan yang mungkin kita lakukan, dan kami membagi rencana kegiatan ini ke dalam dua tema besar. Yang pertama strategi, yang di dalamnya ada peningkatan integritas pemeriksaan, kemudian penguatan kolaborasi lembaga terkait, optimalisasi teknologi, dan efektivitas sistem pengadilan internal. Pada tema yang kedua, kami menyebutnya dengan fokus unggulan atau program unggulan. Ada audit kinerja, ada audit lingkungan, kemudian ada pengawasan keuangan desa, dan yang terakhir adalah peningkatan komunikasi. Yang pertama, peningkatan integritas pemeriksaan. Ini saya kira upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mendorong agar setiap proses pemeriksaan dilakukan secara objektif, mandiri, dan dilaksanakan oleh auditor yang kompeten, sehingga pemeriksaan menghasilkan tidak hanya tanggung jawab atau laporan tentang tanggung jawab penggunaan keuangan negara yang akuntabel, efektif, efisien, dan seterusnya itu, tapi juga di dalamnya memuat sejumlah informasi yang bisa dijadikan rujukan bagi semua pihak dalam proses pengambilan keputusan dan proses-proses lain, termasuk proses untuk membuat sejumlah kebijakan di masa depan. Nah, dalam peningkatan integritas pemeriksaan ini kita akan melakukan berbagai kegiatan, di antaranya adalah pengembangan kapasitas auditor, pemanfaatan teknologi, kemudian penguatan integritas internal dan kerjasama internasional. Yang kedua adalah penguatan kolaborasi dengan lembaga terkait. Ada beberapa di sini, ada DPR, BAKN. Kita mendorong agar hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK nantinya bisa dijadikan sebagai bahan dalam proses-proses yang terjadi di DPR, legislasi misalnya, kemudian proses pengawasan. Demikian juga bahan yang disampaikan oleh BPK bisa dijadikan rujukan bagi DPR dalam menyusun APBN pada tiap-tiap tahun anggarannya bersama-sama dengan pemerintah. Dengan Kementerian Keuangan, kita tahu bahwa undang-undang meminta agar Kementerian Keuangan dengan BPK melakukan penyelarasan fiskal, tapi saya kira di luar itu ada banyak hal lain yang bisa kita kembangkan dalam kedudukan sebagai bendahara negara. Misalnya Kementerian Keuangan bisa men-sharing semua hal yang terkait dengan harta kekayaan negara, agar nanti ke depan pada saat dibutuhkan BPK RI bisa menggunakan data itu untuk mengetahui untuk kepentingan apa saja harta kekayaan itu dikelola dan kepada siapa pengelolaan itu diberikan. Saya kira ini penting untuk kita terus perkuat. Kemudian kerjasama dengan aparat penegak hukum, ada Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK. Saya kira ini merupakan dalam fokus ini terkait dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK, terutama yang menjelaskan tentang adanya atau terjadinya kerugian negara. Soal kerugian negara saya kira kita bisa bedakan ke dalam dua hal. Ini berdasarkan pengalaman kami di Komisi 3. Dalam soal kerugian negara, ini ada yang sudah menjadi kerugian negara, ada yang masih berupa potensi. Terhadap yang sudah menjadi atau nyata-nyata menjadi kerugian negara, saya kira bisa dilanjutkan ke upaya penindakan. Sementara untuk sesuatu yang masih bersifat indikasi, saya kira upaya pencegahan haruslah lebih diprioritaskan. Kita tahu bahwa menyelamatkan uang negara, menyelamatkan harta kekayaan negara itu jauh lebih penting ketimbang harus menghukum orang. Oleh sebab itu, dengan pendekatan yang baik, saya kira BPK bersama-sama dengan KPK yang memang memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan bisa
melakukan upaya-upaya pencegahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh BPK. Saya kira KPK dengan kewenangan dan pengaruh yang dimilikinya bisa membuat upaya-upaya pencegahan itu menjadi efisien sebelum berkembang menjadi kerugian yang nyata. Inilah sesuatu yang perlu kita perhatikan dalam kerjasama antara BPK dengan lembaga-lembaga penegak hukum yang ada. Saya juga berpikir perlu untuk mempertegas kerjasama antara BPK dengan Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi di bidang peradilan terkait dengan siapa lembaga yang paling berhak untuk menentukan ada tidaknya kerugian negara. Dalam praktek ini seringkali menimbulkan kerancuan dalam banyak kasus penuntut umum misalnya terkadang menggunakan pendapat dari lembaga lain di luar BPK untuk menyatakan ada tidaknya kerugian negara. Sementara kita tahu undang-undang mengatakan bahwa satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mendeklar ada tidaknya kerugian negara adalah BPK. Ini saya kira dispute yang harus segera kita carikan jalan keluarnya agar tidak menimbulkan kebingungan di dalam praktek hukum sehari-hari. Kemudian ada dengan BPKP, dengan Irjen Kementerian dan Lembaga, dengan Pemda, dengan Ormas dan lembaga internasional. Dengan Ormas saya kira ini merupakan upaya kita untuk melakukan pelibatan masyarakat, tapi tetap harus dengan tanggung jawab. Jadi Ormas tidak perlu kita buat kemitraan yang permanen. Ormas yang memang mau terlibat dalam soal ini didaftar dan kemudian kita akan kasih pengetahuan agar dalam pelaksanaannya dia bisa melakukan membantu proses pengawasan dengan pengetahuan yang cukup. Kemudian ada optimalisasi teknologi informasi. Saya kira ini sebuah keniscayaan yang tidak mungkin kita tolak. Kita tahu bahwa saat ini kita hidup dalam kemajuan teknologi informasi yang sedemikian cepat. Teknologi informasi memberikan banyak kemudahan terhadap pelaksanaan tugas-tugas BPK. Saya kira kita bisa membangun platform audit berbasis TI misalnya. Pada saat yang sama kita juga bisa membangun platform yang terintegrasi dengan semua entitas terperiksa untuk memudahkan proses pemeriksaan sekaligus juga untuk mempercepat proses-proses yang terkait dengan pertukaran data, informasi dan seterusnya. Dan pada saat yang sama kita bisa menggunakan platform ini untuk melakukan pengawasan terhadap sejumlah rekomendasi yang sudah diberikan oleh BPK kepada entitas terperiksa. Ada penerapan teknologi data analisis data, pemanfaatan teknologi informasi terbaru, dan yang terakhir adalah sistem keamanan cyber. Saya kira ini penting. Kita tahu bahwa ini merupakan upaya kita untuk memprotek semua data yang ada, memprotek dari kemungkinan serangan hacker misalnya, dan pada saat yang sama juga kita bisa memprotek menggunakan ini untuk memprotek, untuk melindungi data-data yang memang kita anggap rahasia dan hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Inilah hal-hal yang ingin kita capai, kita lakukan terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi, dan yang terakhir adalah efektivitas sistem penilaian internal. Tadi sudah saya sampaikan, ini kita akan membangun sebuah pemahaman dan kesadaran bersama dengan semua entitas terperiksa, dan ujung tombak dari program ini kita libatkan Inspektorat Jenderal di setiap kementerian. Kemudian terkait dengan fokus unggulan ini audit kinerja. Bapak Ibu anggota Komisi 11 yang saya hormati, apabila audit keuangan fokus pada seberapa efisien uang itu digunakan untuk keperluan belanja barang dan jasa, maka dalam audit kinerja kita akan melihat seberapa efektif sebuah program untuk upaya-upaya kita mempercepat rencana kita untuk mempercepat kesejahteraan, mempercepat pembangunan dan seterusnya. Jadi saya kira ini dalam audit kinerja apa yang di assessment dinilai adalah sesuatu yang secara fisik tidak tampak, tetapi melalui pendekatan metodologi yang benar, melalui bantuan teknologi informasi, kita akan bisa memperkirakan apakah sebuah program untuk jangka panjang akan memberikan manfaat terhadap upaya-upaya kita untuk mempercepat kemiskinan, mempercepat kesejahteraan masyarakat, sekaligus juga melakukan percepatan pembangunan. Saya kira ini yang bisa kita lakukan dengan audit kinerja. Waktunya sudah cukup Pak, tidak pakai 15 menit ini Pak. Oke. Selesai? Ya, kita bisa lanjut dengan mungkin pendalaman dan pertanyaan. Oke. Terima kasih.
Pimpinan, kalau bisa sedikit saja ini soal audit lingkungan, saya kira ini penting. Silakan. Ini audit lingkungan, saya kira ini sebuah sebuah kegiatan audit yang memang harus mendapat perhatian kita semua. Pada saat kita melakukan pembangunan, seringkali kita mengabaikan kewajiban kita untuk tetap memelihara agar lingkungan tempat di mana kita tinggal kualitasnya tidak turun. Kalau kita perhatikan, hampir semua sungai di kota besar yang melintas hampir semua sungai di Indonesia yang melintasi kota besar itu tercemar sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Kalau kita melakukan audit terhadap sungai-sungai itu, angka kerugian yang dicapai mungkin di luar yang bisa kita bayangkan. Kita terhenyak ketika dalam kasus timah di Bangka sana, dilakukan audit lingkungan dan kemudian keluar sebuah angka yang jumlahnya 200 sekian triliun itu terhadap kerusakan lingkungan. Itu untuk satu tempat. Coba bayangkan kalau kita melakukan audit yang sama terhadap semua sungai yang melintasi kota besar di Indonesia, maka angka yang keluar tentu di luar bayangan kita. Sebab penting dalam kegiatan ke depan kita memperhatikan pelaksanaan audit lingkungan dalam proses pembangunan dan kegiatan ekonomi agar kita bisa memastikan bahwa bumi di mana tempat kita tinggal ini kelak akan kita wariskan karena cucu kita dalam keadaan yang baik. Saya kira itu. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulfahri Harahap telah menyampaikan paparan. Agak lewat waktu, saya kira nggak masalah. Banyak hal baru yang disampaikan tadi. Dan seperti biasa saya berikan kesempatan kalau misalnya ada yang mau melakukan kendali. Pak Marsyaman, silakan. Terima kasih Ketua, terima kasih Pak Akhiri. Saya nggak banyak nanya karena beliau ini jam terbangnya di Senayan ini udah tinggi Pak. Jadi kalau pengawasan katanya nggak usah tanya lagi. Cuma ada yang agak menggelitik Pak. Ini di lembaran yang Bapak buat ini, penguatan kolaborasi lembaga terkait. Bisa nggak Bapak jelaskan kenapa harus dilibatkan ormas itu? Ormas ini kan, sedangkan yang mau diurus ini kan apa namanya? Alat keuangan, pengelolaan uang negara kan. Nah, ormas kalau mau kasih komentar silakan. Tapi kalau dilibatkan, kalaupun ini dilibatkan, seperti apa bentuknya? Dan kemudian BPKP ini kan berbeda Pak dengan BPK. Kenapa yang dua ini Bapak rangkumkan? Terima kasih Pak. Terima kasih, silakan Pak Charles. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan rekan-rekan dari Komisi 11 yang hari ini melakukan fit and proper test terhadap Bapak Mulfahri. Luar biasa sekali tadi yang disampaikan oleh Bapak, dan saya sangat tertarik tadi di poin yang terakhir yang memang udah habis waktu tadi, itu soal audit lingkungan. Saya ingin sekali agak dieksplor sedikit lagi soal audit lingkungan ini, karena kita tahu sekarang ini dalam pembangunan di Indonesia saat ini, aspek lingkungan ini kadang-kadang menjadi satu dilema. Di satu sisi, pabrinisasi dan lain-lain ini menyebabkan yang namanya kerusakan lingkungan terjadi. Kita tahu sekali bagaimana soal sungai-sungai yang rusak baik di Jakarta, di Jawa Barat, di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur yang hari ini belum bisa dicarikan jalan yang tepat. Saya ingin pernyataan tegas dari Bapak Mulfahri, kalau Anda nanti dipilih jadi salah satu di antara 5 ini, apa yang akan Anda lakukan secara konkret untuk hal tersebut? Karena menurut saya isu tentang lingkungan ini sekarang ini benar-benar menjadi sekali lagi dilema buat kita semua. Terima kasih Pak Ketua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira dua bisa mau Pak Ibu Anis mau, silakan Bu Anis. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Mulfahri sudah di DPR Pak ya. Pertama ini pertanyaan umum gitu ya. Kenapa tertarik dari DPR kemudian ke BPK?
Apakah karena tidak terpilih kembali atau ada sesuatu yang ingin. Tapi saya melihat tadi paparannya banyak sekali hal baru yang ditawarkan di sini, yang memang kita melihat ini penting untuk dilakukan oleh BPK. Banyak yang Bapak tawarkan hal-hal baru. Ada satu persoalan di BPK yang selama ini kita di DPR tahu, bahwa opini BPK itu kan WTP atau WDP. Dan ini yang memang dikejar oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang karena ini dikejar gitu, sehingga ketika ada opininya tidak WTP, ini seolah-olah mencederai kredibilitas politik. Kadang pejabat menganggap seperti itu. Sehingga mengejar opini WTP itu menjadi sesuatu yang keharusan bagi baik pemerintah maupun pemerintah daerah. Di sini Bapak juga memaparkan bagaimana pengelolaan desa. Nah, sementara kita tahu opini itu ternyata juga tidak mampu mencegah terjadinya fraud, tidak juga mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan yang ada baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di sini Bapak menggunakan efektivitas sistem penilaian internal. Nah, ini saya melihat bahwa apa yang menjadi opini BPK, misalnya WDP atau WTP sekalipun, itu ternyata juga tidak mampu mencegah terjadinya fraud itu. Nah, titik penilaian internal di sini pun ternyata juga tidak tersentuh oleh BPK. Yang mestinya ini kalau kita berharap sih dengan adanya opini, untuk itu saya minta komitmen dari Pak Fahri menjaga independensi, karena opini kan dikejar-kejar oleh baik pemerintah pusat maupun daerah. Bagaimana komitmen Bapak seandainya nanti terpilih sebagai anggota BPK, independensi BPK di dalam memberikan opini ini, yang opini ini nantinya bisa menguatkan sistem pengendalian internal yang ada di Persebaya. Kemudian juga bagaimana bisa membuat tercegah terjadinya fraud. Kemudian juga bagaimana melaksanakan hal-hal baru yang Bapak paparkan di sini, audit lingkungan dan sebagainya yang soalnya memang belum ada di BPK. Demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tadi 3 mewakili teman-teman ya. Saya persilakan Pak Amul Fahri. Terima kasih pimpinan. Yang pertama Pak Marsyaman, sahabat saya dulu di Komisi Jawa. Jadi Pak Marsyaman ini soal ormas ya. Saya kira ini era terbuka, kita tidak harus membuka ruang pada siapapun untuk ikut melakukan pengawasan. Kalau kita lihat setiap kegiatan proyek yang dibiayai oleh uang negara, itu ada papan yang memberikan sedikit penjelasan tentang nama proyek, biaya, dan sumber dan seterusnya. Saya kira itu bukti paling kecil bahwa memang akuntabilitas, transparansi harus dimulai dari situ. Dan ormas ini memang harus tidak bisa kita harus libatkan. Nah, cuma memang kita ingin ormas ini ikut bertanggung jawab. Sebab itu ormas yang ikut di sini harus kita daftar. Supaya apa? Supaya nanti kalau mereka memberikan informasi dan seterusnya itu bertanggung jawab juga terhadap informasi yang mereka berikan. Jadi pada dia ngomong di luar, kita akan tampung, mereka terdaftar resmi, kita kasih pengetahuan, kita bekali mereka dengan pengetahuan, bikin pelatihan dan seterusnya, dan dengan itu kita berharap kita bisa memperoleh banyak kesempatan untuk memperoleh banyak informasi yang memang seringkali tidak bisa kita dapat melalui jalur-jalur formal. Saya kira ini upaya terhadap ormas. Kemudian BPKP. BPKP ini beda memang dengan BPK. Kalau BPK itu kan dia independen, Pak. Kalau BPKP ini delegatif kekuasaannya. Presiden memberikan kekuasaan sebagai auditor internal di eksekutif. Jadi dia terbatas sekali memang. Nah, kalau kita cermati, sesungguhnya ini merupakan proses pengawasan berjenjang, Pak. Ada Inspektorat Jenderal, itu yang paling awal, kemudian BPKP, dan baru ke BPK. Nah, inilah kolaborasi yang coba kita bangun agar apa? Agar kita dari waktu ke waktu terus melakukan upaya-upaya agar penggunaan, pengelolaan, dan tanggung jawab uang negara dilakukan secara efektif, efisien, kemudian transparan tentunya, dan bermanfaat buat upaya kita untuk mempercepat pembangunan di semua bidang pembangunan. Saya kira itu, Pak Marsyaman. Dan kemudian yang kedua ini soal audit lingkungan.
Saya kira memang ini isu global ya. Kita kalau kita tertinggal dalam soal ini, kita seperti terisolir dari dunia global karena memang orang bicara itu sekarang. Orang bicara apa namanya awareness environment. Bagaimana kita bisa melakukan kegiatan pembangunan, kegiatan ekonomi berskala besar dengan sekaligus juga berdampingan memastikan bahwa ekologi tempat di mana semua makhluk hidup tinggal tidak rusak kualitasnya. Jadi ini tantangan dan ilmunya ada. Itu sebab dalam kegiatan audit lingkungan ini kita melakukan kerjasama dengan sejumlah pihak yang memang sudah punya pengalaman dalam soal-soal seperti ini. Saya sebutkan kerusakan yang terjadi di hampir semua sungai yang melintasi kota besar di Indonesia. Saya pernah nonton sebuah siaran dari channel TV Discovery gitu yang menceritakan kerusakan Sungai Citarum. Kalau kita lihat Citarum itu kan rusak ketika booming tekstil dulu. Itu limbah tekstil dibuang, tailingnya sedemikian rupa ke dalam sungai dan kemudian sungainya rusak sampai pada tahap yang tidak bisa kita toleransi. Dalam siaran itu dikatakan apabila kita mau merevitalisasi kembali sungai itu butuh ratusan tahun dan biaya yang sangat besar. Jadi revitalisasi, rehabilitasi lahan yang rusak, lingkungan yang rusak, itu takes time, memakan waktu yang lama dan biaya yang besar. Oleh sebab itu, sebelum itu terjadi, upaya yang paling baik adalah kita melakukan pencegahan. Lewat apa? Lewat itu tadi, lewat audit lingkungan. Saya kira kita mampu untuk melaksanakan pembangunan dan kegiatan-kegiatan ekonomi berskala besar sambil tetap memelihara dan memastikan bahwa lingkungan kita tetap terjaga. Ini menjadi perhatian kita juga, misalnya kita tahu bahwa di beberapa tempat yang menjadi epicentrum kegiatan bisnis pertambangan, banyak lahan yang rusak. Padahal sejumlah aturan sudah mengatur bagaimana kita mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerusakan itu. Ada dana yang dipungut untuk reklamasi. Nah, kita akan lihat nanti apakah dana itu dipakai atau tidak. Itulah yang menjadi tugas BPK. Jadi BPK ini sesungguhnya kalau di kewenangan yang ada di BPK kalau dilaksanakan secara maksimal ini besar sekali. Karena BPK itu supreme audit. Dia besar sekali. Ini lembaga yang tidak tunduk pada siapapun. Dan kalau semua kewenangan ini dilakukan secara independen, saya kira kita bisa menekan angka korupsi misalnya. Kita bisa menekan kerusakan lingkungan dan sekaligus juga kita bisa memberikan pelajaran kepada orang banyak bahwa tidak semua program itu harus diukur dengan efektivitasnya melalui berapa uang yang dikeluarkan. Kadang-kadang kita rancu dalam soal itu. Nah kemudian Ibu Anies, ini soal WTP, ya, orang mengejar WTP karena memang salah juga kadang-kadang WTP itu dikasih dalam bentuk reward, ada acaranya dan sebagainya. Ini soal pencitraan yang menurut saya nggak perlu. Ibu bilang tadi crowd masih ada, WTP dikasih, kita harus bedakan. WTP itu produk akuntan, sementara kejahatan itu lain. Itu dua sisi yang tapi memang proses audit harus bisa membuat terang benderang persoalan seperti ini. Jadi menurut saya sistem penilaian internal sebuah kebutuhan yang memang harus kita bangun ke depan. Dan soal independensi tadi saya sebutkan, independensi itu mutlak. Kemandirian, maka saya sebutkan di awal paper tadi, penjelasannya tadi, bahwa integritas, kemandirian, keteguhan hati yang tidak tergoyahkan, itu merupakan sebuah karakter yang harus ada pada BPK, baik dalam proses lembaga maupun individu, auditor maksudnya Bu. Jadi kalau tanpa itu ya sulit bagi kita untuk mengharapkan BPK bisa tumbuh sebagai sebuah lembaga yang tadi bisa dipercaya dan kredibel. Kalau kita tahu kalau BPK ada pada posisi seperti itu, maka semua hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK bisa dijadikan rujukan Bu. Rujukan untuk membuat kebijakan, merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Di DPR misalnya, hasil pemeriksaan dilakukan BPK bisa dijadikan bahan untuk membuat undang-undang, kemudian menyusun politik anggaran pada tiap-tiap tahun anggarannya. Dan penting, politik anggaran ini kan penting Bu. Mau ke arah mana uang negara ini kita misalnya kesehatan, pendidikan, itu kan politik anggaran.
Nah, saya kira inilah sejumlah hal yang bisa kita lakukan mengingat besarnya kewenangan yang ada di BPK. Kalau tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, saya kira menjadi mubazir dan ya akhirnya kita berada dalam kondisi yang seperti yang sekarang itu, pimpinan. Ya, terima kasih. Saya kira waktunya sangat tepat. Cukup pimpinan, Ada cukup. 10 detik terakhir. Sudah cukup saya rasa. Terima kasih Pak Mulk Fahri atas nama pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 11 menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bapak dalam fit and proper hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi paparan dan jawaban dari Pak Mulk Fahri akan mengetuk hati teman-teman Komisi 11 untuk menentukan pilihan pada tanggal 4 September nanti. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan Pak Mulk Fahri terpilih menjadi salah seorang anggota BPK RI. Saya silakan meninggalkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.